yang benar lo aja, ini kita bisa memberi menangkaplah beberapa hal ya. Pertama ada kontras ya, bagaimana publik atau media memandang dua individu tersebut. Prabowo dan Gibran berdasarkan usia mereka memang kontras ya, 71 dan 36 kalau nggak salah ya. Ya, intinya masih belum 40. Prabowo dianggap tua sebagian, sedangkan Gibran dianggap terlalu muda. Ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak setuju ya. Frase yang benar lo aja ini menunjukkan ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Berita ini cukup menarik, yaitu ungkapan dari Prabowo yang dilansir oleh detiknews.com. Prabowo heran dibilang tua dan Gibran disebut terlalu muda. Yang bener lo aja. Ini sepertinya sangat mengganggu pikiran dari Pak Prabowo, ungkapan-ungkapan yang mempersoalkan umur ya. Terlalu tua dan terlalu muda. Kita lihat sahabat kalian, baca pres Prabowo Subianto heran karena dia dianggap terlalu tua untuk maju di Pilpres 2024. Dia juga menyinggung ada pihak yang menyebut Gibran Raka Buming Raka terlalu muda untuk jadi cawapresnya. Sekarang kalau ada seorang putra yang ingin berbakti, mengabdi, dicari masalah. Dibilang ini, dibilang itu, terlalu muda, tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, jadi yang benar yang mana? Kata Prabowo dalam sambutan di acara deklarasi PSI mendukung Prabowo Subianto Selasa 24 Oktober 2023. Enak saja, yang benar lu aja berarti. Kalau itu boleh, gue nggak boleh. Enak saja, katanya. Wah, ini cukup menarik ya. Sepertinya Pak Prabowo dalam kondisi ya betul-betul tidak nyaman. Ya, terlepas dari sekedar tidak setuju, dan ini betul-betul mengganggu ya pikiran dari Prabowo. Kita lanjutkan sahabat kalian. Meski begitu Prabowo tidak mau ambil pusing. Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus pada tujuan kita, program kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi, katanya. Wah, ini tua muda kemudian masuk ke hilirisasi. Berarti memang anggapan atau dugaan bahwa Prabowo akan melanjutkan program Jokowi itu semakin hari dipertegas oleh Prabowo sendiri. Kepada wartawan, Prabowo menyampaikan lagi soal anggapan terlalu tua dan terlalu muda bagi Gibran. Menurutnya anggapan itu membingungkan rakyat. Soal umur dibilang ini terlalu muda, itu terlalu tua. Jadi gimana? Kita mau berbakti, jadi jangan membuat kabur, kasihan rakyat, katanya kepada wartawan. Ini betulkah kasihan rakyat atau kasihan nanti kalau kemudian tidak didukung oleh rakyat, kan begitu. Menurutnya rakyat tak perlu mempermasalahkan soal umur peserta pemilu atau capres-cawapres. Lebih baik memilih melihat program yang dibawa di kontestasi Pilpres 2024. Pelajarilah program kami, pelajarilah semua pasangan calon, nilai yang mana yang lebih mampu membawa kebaikan kemakmuran kepada bangsa dan rakyat, dan monggo rakyat yang akan menentukan. Jadi janganlah narasi dibawa-bawa ke situ ya, katanya. Kalimat terakhir Prabowo ini tentu sangat bagus ya, karena memberikan satu perspektif yang objektif bahwa dalam kontestasi pemilu biarlah rakyat yang menilai ya. Dan Prabowo siap untuk dinilai seperti itu. Nah, sahabat kalian, apa yang bisa kita telusuri lebih jauh? Pertama, bahwa Prabowo heran dibilang tua dan Gibran disebut terlalu muda, yang benar lo aja. Ini kita bisa memberi menangkaplah beberapa hal ya. Pertama ada kontras ya, bagaimana publik atau media memandang dua individu tersebut. Prabowo dan Gibran berdasarkan usia mereka memang kontras ya, 71 dan 36 kalau nggak salah ya. Ya, intinya masih belum 40. Prabowo dianggap tua sebagian, sedangkan Gibran dianggap terlalu muda. Ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak setuju ya.
frase yang bener lo aja, ini menunjukkan ekspresi dia tidak setuju ya, atau tidak percaya terhadap pemberitaan atau opini tersebut, bahkan ingin menggantikannya ya. Dan ini bisa dimaknai bahwa ajakan untuk tidak terlalu cepat menilai atau mengkritik seseorang hanya berdasarkan usia. Namun sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam, masyarakat menilai muda dan tua ini juga ada sebuah proses atau tahapan yang berlangsung, sehingga kemudian masyarakat memberikan sorotan pada masalah umur ini sendiri ya. Karena kalau kita lihat secara objektif, misalnya dari sisi kapasitas, di dalam Koalisi Indonesia Maju itu ada Anies Mata, ada Zulkifli Hasan, ada Yusril Izzah Mahendra, yang jauh secara kapasitas memang lebih layak untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Tetapi kemudian mengapa mengambil yang paling muda? Nah, disinilah tentu apakah kata bahwa kami berniat berbakti, bertekad berbakti, itu kemudian relevan dengan cara masyarakat memahami. Dan yang namanya masyarakat memahami, yaitu tidak bisa didikte oleh argumentasi apapun ya. Karena memang dalam politik itu ya semua punya argumentasi dan tidak ada salah benar, karena masing-masing punya sudut pandang dan tentu saja sistem penjelas masing-masing. Nah itu. Kemudian sahabat sekalian, ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa politik itu memang betul-betul sangat subjektif ya, dalam pengertian ketika Prabowo mendengarkan ini terlalu tua, ini terlalu muda, dan dia merasa terganggu atau tidak nyaman, dia ingin masyarakat untuk tidak menyoalkan hal tersebut. Artinya dalam konteks ini isu yang ada ingin dialihkan, padahal kalau bisa menjelaskan itu lebih baik. Misalnya Prabowo mengatakan, saya terlalu tua, dikatakan begitu, tetapi ada banyak benefit bagi bangsa ini kalau presidennya punya umur sekian, kan gitu-gitu ya. Kemudian kalau Gibran itu masih muda atau dianggap terlalu muda, maka keuntungannya bagi negara kalau dirinya jadi presiden dan wakil presiden ke depan akan begini-begini. Nah, seharusnya diberikan sebuah sistem penjelas yang memadai, tapi ketika orang sudah tidak nyaman, biasanya akan apa ya istilahnya, tidak menjangkau pada hal-hal yang seperti itu. Nah, kita lanjutkan sahabat kalian. Kalau dari sisi misalnya ya, kita ambil dari perspektif yang positif, orang-orang yang atau pemimpin yang memiliki umur tua itu tentu identik dengan pengalaman dan kebijaksanaan ya, dan pemimpin yang muda itu punya energi dan ide-ide segar. Nah, seharusnya itu yang dipadukan oleh Prabowo dalam merespon katakanlah gugatan ya tanda kutip soal umur itu terlalu muda ataupun terlalu tua. Dan tentu saja ini akan menjadi satu poin bagi pasangan Prabowo Gibran itu sendiri. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Prabowo justru mengatakan, saya kira sudahlah, biarin mereka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebuah ya perasaan ya itulah apa namanya, perasaan yang terganggu gitu ya. Kemudian dilanjutkan, yang penting kita fokus pada tujuan kita, program kita. Nah, itu saya kira langkah yang tepat. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang terhadap Prabowo dan Gibran, saya kira kalau memang mereka punya sistem penjelas dan betul-betul tulus, ya akan ada sistem penjelasnya. Dan ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa pemimpin itu memang harusnya idealnya punya kemampuan memberikan keterangan dengan setiap keputusannya, dan lebih jauh dia kemudian tidak menyalahkan ataupun menganggap yang lain itu sebagai gangguan ketika ada narasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya. Ini sebuah pengamatan, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.